Sudah belum? Cindy, kamu yakin cara ini bisa membuat nenek tua itu suka? Sudahlah, kakek buyut ya. Nenek-nenek di TikTok suka Cindy. Jadi kakek buyut hanya perlu berdandan seperti Cindy, pasti akan diterima dengan baik. Hahaha. Halo? Apa 7 pusaka negara bernilai tinggi dicuri? Mereka bahkan ingin menyelundupkannya ke luar negeri? Apa? Kerajaan Bandung benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi, sampai mengirimkan orang tua tidak berguna ini dan anak kecil untuk menjaga urat naga. Kemampuan bertarung kami berdua sudah sempurna. Hari ini adalah waktunya memotong urat naga. Menurutku, hari ini adalah akhir. Tangkap anak ini sebagai sandera. Kamu ternyata menemukan kelemahanku. Teknik mata ini, mungkinkah mata emas? Kalian menyebut diri kalian jenius, namun tidak tahu bahwa kerajaan Bandung menghasilkan banyak talenta jauh melebihi Jogja. Rencana jahat, kalian tidak akan berhasil. Tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Pukul pantat. Cindy, sekarang 7 pusaka negara dicuri. Jogja menyembunyikannya di pameran harta karun, berpura-pura membelinya, lalu menyelundupkannya ke luar negeri. Guru harus menjaga urat naga, tidak bisa pergi. Kamu sebagai murid guru tidak bisa lari dari tanggung jawab untuk menemukan kembali pusaka negara. Ambillah ini. Segera turun gunung dan temukan kembali pusaka negara. Dijamin tugas terlaksana. Guru belum selesai bicara. Layang Tim Giok bermotif L di lehermu itu mengarah ke keluarga Wijaya dari Bali. Kali ini setelah turun gunung, kamu harus pergi melihatnya dan menemukan orang tua kandungmu. Cindy bukan anak yatim. Bagus sekali. Cindy punya ayah dan ibu. Cindy, mata emas adalah seni kuno yang langka. Jangan pernah mudah menunjukkannya kepada orang lain. Baiklah, aku tahu. Tuan, sudah waktunya minum obat. Di mana Nyonya dan Tuan Muda? Mereka masih berlibur, belum kembali. Tuan minum obatnya dulu saja. Minum obat pun matamu tidak akan sembuh. Seorang buta, di dunia penilaian barang antik hanyalah sampah. Jangan buang-buang obat. Larry, bagaimana kamu bisa masuk? Tempat ini tidak menyambutmu. Pergi dari sini. Tentu saja, aku yang mengizinkannya masuk. Feli. Mengapa? Tentu saja, karena aku pria sejatinya. Dan biar ku beritahu, dulu kau tidak ragu merusak matamu untuk menyelamatkan anak itu dari kobaran api. Dia adalah anakku, dan obat yang kamu minum setiap hari juga racun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tes DNA itu jelas-jelas. Tentu saja laporan DNA itu palsu. Jujur saja, orang yang tidur denganmu malam itu adalah kakakku. Saat dia melahirkan anak haram itu, aku mengambil beberapa helai rambut anak haram itu. Tidak kusangka berhasil menipumu. Kakakmu? Di mana mereka sekarang? Tentu saja sudah kudorong dari tebing. Rumput di makam mereka sekarang mungkin sudah setinggi 3 meter. Dasar wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Posisi kepala keluarga Wijaya adalah milikku. Sampah. Matilah. Tidak baik. Ayah dalam bahaya. Mati kau. Larry, kau baik-baik saja? Kejar dia. Aku akan membunuhnya hari ini. Tangkap dia untukku. Lari. Seorang buta, bagaimana bisa dia lari dari genggamanku? Yanto, kau patuh saja mati. Kau pikir jika kau membunuhku, keluarga Wijaya akan jadi milikmu? Kau bermimpi. Lihat ini baik-baik. Ini adalah surat undangan ke konferensi penilaian harta karun. Besok aku akan hadir mewakili Wijaya Group. Menurutmu, Wijaya Group bukan milikku ya? Maaf, aku lupa. Kau sama sekali tidak bisa melihat ya? Hah?
Yanto, cepat sana mati. Aku dan Larry akan mewarisi semua milikmu. Karena kita bersaudara, bagaimana kalau aku mengantarmu ke alam baka saja? Berhenti. Liontin gioknya sama. Kau adalah ayah Cindy. Kau juga punya liontin giok yang sama? Ya, ayah, kau terluka. Cindy akan mengambilkan obat untukmu. Dari mana datangnya anak haram ini? Karena kau sudah melihatnya. Kalau begitu, kau juga akan kubunuh sekalian. Kalau begitu, kau juga akan kubunuh. Cindy, Larry, kenapa masih diam? Cepat bunuh mereka. Ayah, kau berdarah. Cindy, cepat lari, cepat lari. Serang. Jangan menyentuh ayah Cindy. Langit cerah begini, kenapa ada petir? Mata anak ini. Mungkinkah itu mata emas? Tidak, mata emas sudah lama hilang. Ternyata salah lihat. Kenapa masih terdiam? Serang. Cindy, kau tidak apa-apa. Ayah, ini baik-baik saja. Mereka menerima balasan yang setimpal. Disambar petir. Ayah, ayo pergi. Larry, langit cerah begini, kenapa ada petir? Petir ini, jangan-jangan disebabkan oleh anak itu? Dia hanya anak-anak. Bagaimana mungkin bisa mendatangkan petir? Itu hanya kebetulan. Yanto sudah lari. Bagaimana ini? Tidak masalah. Kami memberinya racun sesuai jadwal. Menurut dosisnya, dalam waktu 3 hari. Dia pasti mati. Tunggu sampai besok. Aku akan bersinar di konferensi penilaian harta karun. Keluarga Wijaya akan menjadi milik kita. Larry, kau hebat sekali. Mereka tidak mengejar. Ayah, kau berdarah. Aku akan membalut lukamu. Cindy, bolehkah aku menyentuh wajahmu? Boleh. Kau benar-benar anakku. Bagus sekali. Cindy, akhirnya aku menemukanmu. Mulai sekarang, kita akan bersama selamanya. Ya, Ya, kita buat janji kelingking. Ayah. Ayah. Ayah, jangan tinggalkan Cindy ya. Siapkan saja pemakaman. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, kecuali saya bisa melihat di mana lokasi racunnya, lalu menyuntiknya, barulah bisa diselamatkan dengan mengeluarkan racunnya. Dengan tingkat medis saat ini, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Mungkinkah Tuan Yanto benar-benar tidak bisa melewati hari ini? Dr. Santo, Anda baru saja mengatakan lama bisa melihat lokasi racunnya. Anda bisa menyelamatkan ayah, benar? Betul, Saya bisa melihatnya. Di sini, dan di sini. Dr. ini Santo, cepat suntikan. Kita harus melakukan yang terbaik meskipun situasinya sulit. Karena anak ini bisa menyelamatkan Tuan Yanto, mungkin dia benar-benar punya kemampuan, lakukan saja seperti yang dia katakan, saya yang akan bertanggung jawab jika ada masalah. baik. Ternyata semuanya benar. Siapa sebenarnya anak ini? Ayah, akhirnya kamu bangun. Saya kira kamu akan meninggalkan Cindy. mana mungkin? Racun saya sudah sembuh. Dokter Santo pasti sudah datang, kan? Terima kasih, Dokter Santo. Ini untungnya ada nona muda. Kalau bukan nona muda yang bisa melihat lokasi racunnya, saya juga tidak berani melakukan akupunktur secara gegabah, apalagi mengeluarkan racunnya. Tidak disangka Cindy begitu hebat. Ayah, Cindy belajar banyak hal dari kakek buyut. Cindy bisa melindungi Anda dengan baik. Bagus.
Kalau begitu, ayah nanti akan mengandalkan Cindy untuk melindungi ayah. Dokter Santo, apa Anda tidak mau memeriksa mata Tuan Yanto lagi? Besok adalah acara penilaian harta karun. Kondisi mata Tuan Yanto cukup serius. Saya harus kembali dan mencari di kitab-kitab kuno untuk menelitinya lagi dengan baik. Terima kasih, Dokter Santo. Asisten Surya, antar dokter keluar. Baik, dokter, mari. Tuan Yanto, besok adalah acara penilaian harta karun. Jika Larry berhasil unggul dalam acara penilaian harta karun itu, maka keluarga Wijaya benar-benar akan jatuh ke tangannya. Bakatnya memang di bawah saya, kecuali dalam waktu singkat bisa menemukan penilai harta karun yang lebih hebat darinya. Ini 7 pusaka nasional telah dicuri. Jogja mungkin menyembunyikannya di dalam acara penilaian harta karun. Acara penilaian harta karun, ayah, bolehkah Cindy ikut? Kamu bisa menilai harta karun? Ya, itu adalah botol porselen biru putih Kerajaan Majapahit. Itu adalah 2 patung kuda Gyokhotan dari Kerajaan Wijaya. Tepat sekali. Nona muda memiliki bakat luar biasa, dan dia juga putri Anda. Dia yang mewakili Anda adalah pilihan terbaik. Nona muda, ini undangannya. Cindy pasti akan menang. Tuan Yanto, hasil tes DNA sudah keluar. Nona adalah putri Anda. Menurut Feli, Nona Cindy adalah nona sulung keluarga Marbun. Michelle, segera kirim orang untuk mencari keberadaannya. Baik. Ayah, Cindy suka sekali baju ini. Selama Cindy suka, baguslah. Nanti, ayah akan membelikanmu lebih banyak pakaian bagus. Terima kasih, ayah. Tuan Yanto, Nona sulung, acara pertemuan penilaian harta sebentar lagi akan dimulai. Mari kita berangkat. Baik. Larry, hari ini, jika kamu berhasil memenangkan yang pertama, posisi presiden akan menjadi milikmu. Hari ini, akhirnya tiba. Ah, sayang sekali. Orang buta itu tidak bisa melihat momen kejayaanku. Sampah itu, mungkin sekarang bahkan jenazahnya entah membusuk di mana. Kamu, Yanto, kenapa kamu belum mati? Tanpa melihat sendiri balasan untukmu si bajingan dan wanita jalang ini, bagaimana mungkin aku bisa mati? Cindy, ayo kita masuk. Bibi, ini undangan kami. Yanto, seluruh Bali. Sekarang siapa yang tidak tahu kalau kamu buta? Orang buta menilai harta. Belum pernah dengar. Sebagai calon kepala keluarga baru di keluarga Wijaya, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mempermalukan keluarga Wijaya. Kembalikan padaku. Ini undangan kami. Larry, jangan lupa, saya masih kepala keluarga Wijaya. Maaf Tuan Yanto, Anda harus punya undangan untuk masuk. Apa Anda tidak lihat tadi? Kami punya undangan, hanya saja dia merobeknya. Siapa yang lihat? Orang buta yang bahkan tidak punya undangan, membawa anak kecil berumur 5 tahun, ingin masuk ke konferensi penilaian harta karun. Anda benar-benar lucu. Kalian, Hampir lupa apa yang kakek buyut berikan padaku. Kami memang tidak punya undangan sekarang, tapi saya punya ini. Sebuah token dari kayu busuk benar-benar konyol. Ini, token ini, hanya penilai harta karun terkuat di Bandung yang pantas memilikinya. Bisakah saya masuk sekarang? Bisa, silakan. Ayah, ayo kita pergi. Anak sialan ini. Larry, bagaimana mereka mendapatkan token itu? Pasti mencurinya. Bagaimanapun juga, juara pertama, konferensi penilaian harta karun, harus saya akan membuktikan di depan semua keluarga terhormat Bali bahwa saya adalah kepala keluarga Wijaya yang sesungguhnya. Pergi. Wah, tempat ini besar sekali. Ada banyak barang antik. konferensi penilaian harta karun Bali diadakan setiap tahun, sangat penting. Tentu saja banyak harta karun, tapi Cindy, bagaimana kamu bisa punya token penilai harta karun terkuat? Ayah adalah orang baik. Saya bisa membiarkan ayah membantu menemukan kembali harta karun nasional. Ayah, mendekatlah sedikit. Itu sebabnya kakek buyut memberiku token dan menyuruh Cindy turun gunung untuk mencari 7 pusaka nasional yang dicuri negara Jogja. Jadi begitu.
kakek buyut telah mengirimkan gambar-gambar pusaka yang disembunyikan di ajang pameran barang antik. Cindy pasti akan menemukan semuanya. Saya mengandalkan Cindy kecil kita. Hadirin sekalian, sekarang saya nyatakan pameran barang antik resmi dimulai. Babak ini menggunakan sistem eliminasi. Peserta bisa bebas memilih lawan. Setiap orang di setiap babak memiliki satu kesempatan untuk memilih pusaka. Setelah 3 putaran pemilihan, pemenangnya adalah yang memiliki total nilai pusaka tertinggi. Pertama, kami persilakan tuan muda kedua lari dari keluarga Wijaya untuk memilih lawan. Aku memilih kakakku yang baik, Yanto. Bukankah Yanto buta? Akankah dia benar-benar menerima tantangan? Bagaimana bisa dia menilai pusaka kalau buta? Sayang sekali, padahal dia dulunya adalah jenius di dunia penilaian pusaka. Hari ini, dia ditakdirkan untuk dipermalukan di depan seluruh keluarga kaya raya di Bali. Bagaimana? Tidak berani menerima tantangan? Cepat bawa bajingan kecilmu itu kembali ke tempat sampah. Itulah tempat yang pantas bagi orang tidak berguna. Ayah, biarkan aku. Baiklah. Untuk menghadapi kalian, ayah tidak perlu turun tangan, biar aku yang menerima tantangan. Membiarkan anak yang bahkan belum bisa membaca satu huruf pun datang untuk menilai harta karun. Ini lelucon besar. Bertanding denganmu tidak pantas membuatku turun tangan. Cindy adalah putriku. Dia lebih dari cukup untuk menghadapi kamu. Bagus. Kalau begitu, berani tidak kamu bertaruh denganku? Jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus mengumumkan kepada publik bahwa akulah kepala keluarga Wijaya yang sebenarnya. Kamu juga harus merangkak di bawah kakiku dan membawa anak haram ini keluar dari dunia penilaian harta karun. Ini benar-benar penghinaan besar. Apakah Yanto benar-benar akan setuju? Yanto setidaknya pernah menjadi kepala keluarga Wijaya. Daripada membuat malu di sini, lebih baik segera pulang saja. Tapi melihat Yanto yang begitu yakin, mungkin anak itu memang jenius. Aku setuju, tapi karena ini adalah taruhan, Cindyku juga harus mengajukan syarat. Paman jahat, jika paman kalah, paman harus telanjang dan berlari keliling seluruh Bali. Dan sambil berlari, paman harus mengatakan, aku adalah orang yang sangat bodoh. Bagaimana? Kau, bagaimanapun juga, aku tidak mungkin kalah. Baik, aku setuju. Kompetisi kali ini akan dinilai oleh Kepala Penilai Harta Karun Bali, Master Lamin. Saya umumkan konferensi penilaian harta karun resmi dimulai. Penantang memilih terlebih dahulu. Ini dia. Aku pilih yang ini. Mata Leri sangat jeli. Ini adalah vas besar Hamengkubuwono dengan bunga teratai melilit berwarna biru dan putih dengan 8 harta karun. Nilainya Rp13.800.000. Memang tidak salah, Larry. Di putaran pertama sudah memilih barang antik bernilai puluhan juta. Saya lihat barang antik ini yang paling berharga. Yanto dan putrinya pasti akan kalah. Adik kecil, kamu juga pilih satu ya. Aku pilih yang ini. Menurutku motifnya terlihat palsu. Ah, benar juga. Pemalsuan ini terlalu jelas. Bagaimana mungkin anak ini bisa menilai barang antik? Normal kalau dia menunjuk barang palsu secara acak. Ini sepertinya adalah tiruan. Harganya tidak lebih dari Rp200.000. Rp200.000. Barang palsu. Ya, Yanto membiarkan anak yang bahkan tidak tahu apa-apa datang menilai harta. Benar-benar memalukan. Nama baik keluarga Wijaya hampir kau hancurkan. Cepat bawa bajingan kecil itu pergi. Diam, belum tentu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Saya umumkan, pemenang babak pertama adalah... Tunggu. Ternyata ada pedang kuno tersembunyi di dalam vas ini. Kelihatannya sudah sangat tua. Mungkinkah gadis ini benar-benar punya kemampuan? Ini adalah barang antik yang ingin saya pilih. Apa-apaan ini? Saya juga tidak tahu. Pedang kuno ini berasal dari kerajaan Sultan. Ujung pedangnya setipis sayap capung. Sangat tajam. Dilihat dari kondisinya, sepertinya ini adalah milik kerajaan. Barang antik kerajaan Sultan. Master Lamin, jadi berapa nilai pedang kuno ini? Jika itu adalah pedang yang utuh, tentu saja tidak ternilai harganya. Sayangnya, ini adalah pedang yang tidak utuh. Nilainya tidak lebih dari Rp2 miliar. Meskipun gadis ini kebetulan menemukan barang antik bernilai Rp2 miliar, apa gunanya? Di depan barang antik saya yang bernilai Rp20 miliar, ini sama sekali tidak ada apa-apanya.
Babak pertama, tuan muda kedua Larry menang. Yanto, kalau saya jadi kamu, saya akan langsung menyerah lalu berlutut memohon ampun. Kalau tidak, kamu akan sangat malu. Ini baru menang satu babak saja. Belum tentu siapa yang kalah dan siapa yang menang pada akhirnya. Semangat Cindy, ayah percaya padamu. Ayah, tenang saja. Cindy pasti akan menang. Sekarang saya umumkan putaran kedua pertandingan secara resmi dimulai. Silakan para peserta memilih harta karun. Saya pilih ini. Mohon Master Lamin untuk menilainya. Ini adalah mahakarya patung bulat dari Kerajaan Husni. Phoenix giok putih dengan noda bernilai 36 miliar rupiah. Tuan muda Larry kedua ini sungguh luar biasa. Ia memilih 2 barang antik senilai puluhan juta rupiah dan masing-masing lebih mahal dari yang sebelumnya. Siapa yang bisa mengalahkan? Bagaimana, Yanto? Cepatlah menyerah. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Cindy, semangat. Daddy tenang saja, aku pasti akan menang. Aku pilih ini. Anda yakin ingin memilih ini? Bagaimana kalau lihat yang lain dulu? Tidak, Cindy memilih yang ini saja. Ini adalah model kapal laut dari masa Orde Lama. Sayangnya, ini buatan bengkel kecil di pedesaan. Nilainya tidak lebih dari 200 juta rupiah. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Tuan muda Larry kedua, yang memilih Phoenix giok putih dengan noda merah. Benar-benar tidak sebanding. Tuan muda Larry kedua menang lagi. Tuan Yanto, nona sulung ini. Aku percaya padanya. Tunggu. Ini baru barang antik yang ingin aku pilih. Kenapa pedang rusak lagi? Lihatlah pola pedang ini. Tadi aku salah menilai. Umur pedang ini setidaknya dari sebelum zaman kerajaan. Jika ini pedang yang utuh, nilainya setidaknya lebih dari 200 miliar rupiah. Sayangnya, hanya ada 2/3, masih kurang 1 bagian. Tuan Lamin, berapa nilai pedang ini sekarang? Karena hanya 2/3, sekitar 4 miliar rupiah saja. Meskipun aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu dapatkan sampai setiap kali bisa menyentuh pedang busuk ini. Tapi di hadapan 18 miliar rupiahku, ini sama sekali tidak sebanding. Ini hanya sampah pembawa acara. Umumkan. Saya umumkan, babak ini masih dimenangkan oleh Tuan muda Larry kedua. Berdasarkan sistem 2 kemenangan dari 3 babak, pemenang akhir kompetisi ini adalah Larry, Tuan muda Larry kedua. Yanto, kemarilah. Berani bertaruh, berani kalah. Sekarang juga berlututlah di depanku. Lalu, lewati celah di antara kedua kakiku. Dan juga harus mengumumkan kepada seluruh penduduk Bali bahwa kamu adalah pecundang dan secara sukarela menyerahkan posisi kepala keluarga Wijaya. Kalian jangan terlalu keterlaluan. Kenapa Yanto? Kamu tidak akan ingkar janji, kan? Aku tentu saja menepati perkataanku. 3 putaran belum selesai, masih ada 1 putaran lagi. Yanto, apa kamu idiot? Tidak mengerti 2 dari 3 putaran yang terbaik. Apanya lagi yang mau dibandingkan? Aturan pertandingannya jelas. Pemenangnya adalah yang memilih barang antik dengan total harga tertinggi. Tentu saja, putaran ketiga harus dibandingkan. Apa kamu takut kalah dariku sampai tidak berani bertanding? Bertanding saja. Mana mungkin aku kalah? Aku bisa menang 2 putaran darimu. Aku juga bisa menang putaran ketiga darimu. Sekarang putaran ketiga dimulai. Silakan semua memilih barang antik. Ini adalah karya asli dari Kartina. Aku pilih lukisan ini. Jika itu benar-benar karya asli dari Kartina, maka nilainya lebih dari puluhan juta. Sepertinya tuan muda kedua Larry akan menang telak. Ini memang karya asli dari Kartina, lukisan emas bernilai 55 juta. Nona kecil, aku sarankan kamu tidak memilihnya. Sepengetahuan kakek, di seluruh aula pameran ini, tidak ada yang melebihi lukisan ini. Barang antik yang lebih mahal? Bahkan Master Lamin sudah berkata begitu. Yanto, jangan lagi berusaha mati-matian. Aku menang 3 kali dari 3 pertandingan. Orang, bantu kakakku yang baik memenuhi janjinya. Berhenti. Aku belum memilih. Aku pilih yang ini. Buka. Ini ternyata adalah pedang Raja Sableng, bernilai 200 miliar rupiah. Apa? Pedang Sutra Raja Sableng itu adalah pusaka nasional yang sangat langka. Dibandingkan dengan itu, beberapa koleksi Tuan Muda, kedua Larry, sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang penting juga pedang rusak yang disambung kembali. Gadis kecil ini memiliki penglihatan yang luar biasa, jauh melampaui Tuan Muda kedua Larry. Bukankah kamu bilang tidak akan kalah? Mana ku tahu pedang Sutra Raja Sableng akan ada di sini? Ayah, Cindy menang. Sekarang,
Cindy akan membantumu memberi pelajaran paman jahat dan bibi jahat. Tepati janjimu. Cindy hebat sekali. Larry, di hadapan seluruh kalangan atas Bali, kamu sudah kalah. Sudah Aku. saatnya menepati janji, bukan? Pedangmu ini palsu. Pedang Sutra Raja Sableng yang asli sudah lama dibeli oleh keluarga Hartono dan disimpan di kuil leluhur. Keluarga Hartono sebagai pusaka keluarga. Bagaimana mungkin bisa muncul di pameran harta karun? Tuan Lamin, apakah Anda yakin pedang ini asli? Pedang Sutra Raja Sableng yang asli? Saya juga belum pernah melihatnya. Namun, pedang asli memang dikoleksi oleh keluarga Hartono. Perkara hilangnya 7 pusaka nasional adalah rahasia, sama sekali tidak boleh bocor. Untuk membuktikan pedang ini asli, kita harus meminta anggota keluarga Hartono untuk datang langsung berhadapan. Telepon keluarga Hartono, suruh mereka datang. Baik. Mengingat Master Lamin tidak menyangkalnya, setelah melihat barang aslinya, itu pasti berarti dia tertipu oleh pedang ini. Keluarga Hartono tidak mungkin bercanda soal pedang, apalagi pedang ini dikeluarkan dari tumpukan barang antik usang, pasti itu palsu. Aku jamin pedang ini asli. Apa gunanya jaminanmu itu? Seorang gadis kecil yang masih mood jelas tidak mengerti penilaian harta karun. Menurutku, pedangmu ini palsu. Apa yang kalian katakan hanya dugaan, tidak ada bukti sama sekali yang membuktikan pedang ini palsu. Kepala keluarga Hartono tiba. Inilah buktinya. Pedang Raja Sableng yang asli ada di sini. Pedang kalian itu palsu. Kedua pedang ini sungguh mirip sekali. Aku hampir tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Karena pedang asli dikoleksi oleh keluarga Hartono, maka pedang di atas panggung ini pasti palsu. Pedang asli ada di sini. Apalagi yang ingin kalian bantah, pemenangnya jelas adalah kami, Larry. Ketua keluarga Hartono, Yanto membawa bajingan kecil ini, memegang pedang palsu, tetapi bersikeras mengatakan itu asli. Namun, jika pedang mereka itu asli, bukankah pedang Anda jadi palsu? Ini jelas-jelas mempermalukan keluarga Hartono. Kau bohong, pedangku ini asli, pedangnya yang palsu. Ternyata mirip sekali. Gadis kecil, bisakah pedangnya diberikan kepadaku untuk dilihat? Cindy, ketua keluarga Hartono adalah pemilik sejati pedang ini. Berikan padanya. Silakan. Benar-benar berani membawa pedang palsu ke hadapan pemilik aslinya. Bukankah ini mencari masalah sendiri? Ketua keluarga Hartono, pedang ini palsu kan? Benar-benar palsu. Yanto, kalian kalah. Cepat. Berlutut di hadapanku. Ketua keluarga Hartono belum memberikan keputusan mana yang asli, mana yang palsu masih belum pasti. Dasar buta tadi tidak melihat. Ketua keluarga Hartono mengangguk pedang kalian ini palsu. Ayo, Yanto, merangkaklah dari sini. Tidak. Saya juga tidak bisa membedakannya. Apa? Anda juga tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Ternyata barang palsu ini dibuat begitu realistis. Kepala keluarga Hartono, dia adalah penilai barang antik peringkat keempat. Jika bahkan dia tidak bisa membedakannya, maka kita hanya bisa mencari Master Kenzo dan murid terakhirnya. Tapi mereka berdua sangat sulit ditemukan, benar-benar tidak bisa dihubungi. Kita juga tidak bisa berharap pada Direktur Yanto yang peringkat kedua untuk menilai barang antik kan? Ini adalah harta nasional tak ternilai. Jika tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana ini? Kakek Cindy bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Gadis kecil, apa benar kamu bisa membedakannya? Ya. Seorang anak berusia 5 tahun, bahkan belum pernah menyentuh barang antik, bagaimana bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Menurutku dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa pedangnya itu asli. Benar, Tuan Hartono. Bahkan Anda tidak bisa membedakannya. Bagaimana mungkin dia bisa membedakannya? Lihatlah anak nakal ini, jelas-jelas seorang penipu. Ini Tuan Hartono, biarkan Cindy mencoba. Kemampuan Cindy dalam menilai harta jauh di atasku, aku percaya padanya. Tentu saja dia lebih hebat darimu. Dia juga tidak buta. Tapi seorang anak berusia 5 tahun sama sekali tidak mengerti cara menilai harta. Menurutku kamu hanya punya niat buruk, ingin menipu Tuan Hartono. anak ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Pendeta, saya Hartono. Hari ini saya menemukan beberapa harta karun, namun pemahaman saya masih dangkal, tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Pendeta, mohon bimbingannya. Kakek buyut sedang bermain catur, aku akan membantu Anda menilainya. Dua ini asli.
Yang lainnya palsu. Mungkinkah dia? Silakan. Pedang ini palsu. Setelah sekian lama berpura-pura misterius, apakah hanya untuk memutarbalikkan fakta? Kamu harus mengerti, pedang ini dibawa oleh Tuan Hartono. Bagaimana mungkin palsu? Sekarang juga keluar dari konvensi penilaian harta karun ini. Tunggu. Gadis kecil, bagaimana kamu menilainya? Pedang yang asli memiliki 11 lingkaran konsentris dengan jarak 0,2 mm. Pedang yang palsu antara lingkaran ke-8 dan ke-9 jaraknya 0,16 mm. Kamu pikir matamu itu penggaris, membedakan dengan mata telanjang 0,04 mm? Kamu bercanda, kan? Ukur. Astaga, tepat sekali. Jika bukan karena bantuan anak muda ini, orang tua ini bahkan tidak tahu bahwa pedang pusaka di rumah telah dicuri. Benar-benar memalukan. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah hal yang harus saya lakukan. Bagaimana mungkin? Pedang yang ditemukan oleh anak haram ini asli? 0,04 mm masih bisa dibedakan dengan mata telanjang. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Siapa sebenarnya yang menukar pedang asli keluarga Hartono dan menyembunyikannya di pameran harta karun? Saya tahu, pasti kalian yang mencuri pedang pusaka keluarga Hartono lalu membuat skenario sendiri untuk menemukan kembali pedang asli itu. Jika tidak, anak haram ini bagaimana bisa sekaligus menemukan kembali 3 pedang yang rusak dan langsung yakin bahwa itu adalah pedang asli? Benar, dibedakan dengan mata telanjang, kesalahan 0,04 mm. Ini terlalu sulit dipercaya. Dan anak ini langsung memastikan ada sesuatu di antara 3 barang antik murah itu. Saya tahu, Tuan Yanto. Ada waktu di mana Anda diam-diam keluar, mungkin karena Anda buta dan tidak bisa menilai harta karun, menyuruh bawahan untuk mencuri pedang, dan membuat skenario sendiri, kan? Tidak masuk akal. Sekarang semua bukti menunjuk pada Anda. Anda sedang berkhianat, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa bukan Anda yang mencurinya. Tuan Yanto tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus membuktikan diri? Ini bisa membuktikannya. Saya tidak salah lihat kan? Itu bukan segel kerajaan nasional kan? Ini, buka saja. Ini adalah karya asli Habibie. Saya tidak salah lihat. Ya Tuhan, tengkorak manusia purba yang hilang bertahun-tahun, saya benar-benar bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hidup ini tidak sia-sia. Kuda arwah hilang. Orang tua ini telah menilai harta karun selama setengah hidup. Ini adalah pertama kalinya saya melihat barang aslinya. Sungguh luar biasa. Pemimpin keluarga Hartono, apakah semua ini asli? Segel kerajaan nasional, kerajaan Daniel, karya asli Habibie, tengkorak manusia purba, kuda arwah hilang, semua ini adalah harta nasional yang tak ternilai harganya. Dan semuanya asli. Tuan Hartono, Anda mengatakan semua ini benar? Apa jangan-jangan Anda salah lihat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak salah. Ditambah dengan pedang sutra Raja Sableng milikku, ternyata ada 5 harta karun tak ternilai di sini. Kakek Hartono benar-benar memiliki mata yang jeli. Kelima harta nasional ini, kecuali pedang sutra, sisanya dimiliki oleh berbagai keluarga tersembunyi, bahkan segel pusaka negara disimpan di perbendaharaan negara. Larry, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa semua harta nasional ini dicuri oleh saya sendiri? Jangan bilang, Tuan Muda Larry yang sekarang matanya cacat, bahkan jika pasukan khusus yang bergerak tidak mungkin bisa diam-diam. Mencuri begitu banyak harta nasional. Lalu siapa sebenarnya yang melakukannya? Bolehkah saya bertanya, anak muda, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ini, dia yang melakukannya. Bagaimana dia bisa tahu? Mau lari? Ayah memukul orang jahat. Keren sekali. Pengawal, jujur saja, siapa sebenarnya orang ini yang berani diam-diam mencuri 5 harta nasional? Tangkap aku, kalau kalian punya kemampuan. Tidak ada harapan.
berani-beraninya mencuri harta negara. Cari. Baik. Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Tidak perlu sungkan. Paman jahat, kau sudah kalah. Jangan lari. Lari, sudah waktunya menepati janji, bukan? Jangan sentuh aku. Aku adik kedua keluarga Wijaya. Yanto, beraninya kau menyentuh Larry. Kau kan sudah dibuang oleh keluarga Wijaya. Larry lah ahli warisnya. Tidak peduli siapa kalian. Jika tidak mau menepati janji, aku akan bantu kalian. Ayo, ayo, ayo. Tinggal 100 meter lagi. Ayo, 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 ayo. Sini, Cindy. Hati-hati. Jangan sampai jatuh. Cindy tidak akan jatuh. Cindy sudah besar sekarang. Sangat hebat. Itu dia Cindy kesayangan kita. Yang paling hebat. Langsung bisa mendapatkan kembali 5 harta negara. Tapi masih ada 2 harta negara yang belum ditemukan. Wah, pasti kakek buyut sudah mengirim kabar. Bagaimana? Mengenai pertemuan penilaian, sudah menarik perhatian Jogja. Mereka menyebarkan 2 harta nasional yang tersisa. Di antaranya, mutiara bercahaya akan dijual di pelelangan 3 hari lagi. Untuk bisa ikut lelang internasional, harus punya identitas penilai harta karun internasional, dan juga harus diverifikasi dananya. Saya sih memenuhi semua syarat, tapi mata saya. Apa? Anda sudah menemukan cara untuk memulihkan penglihatan Tuan Yanto? Baik, kami akan segera kembali. Tuan Yanto, Tabib Santo bilang dia punya cara untuk memulihkan penglihatan Anda. Benarkah? Ayo cepat pulang. Baik. Semangat, 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 semangat. Serbu. Larry, kamu tidak apa-apa. Yanto, dendam hari ini saya pasti akan membalasnya ribuan kali lipat kepadamu. Ayo, pergi panggil para tetua klan. Ya. Posisi kepala keluarga Wijaya pasti akan saya dapatkan. Tuan Yanto, mata Anda terbakar parah oleh api besar. Saluran energinya rusak semua. Saya sudah mencari di semua buku kuno, akhirnya menemukan teknik pemulihan saluran energi. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat lakukan akupunktur untuk memulihkan penglihatan Tuan Yanto. Tidak semudah itu juga. Saluran energi di sekitar mata manusia sangat rumit. Saluran energi di sekitar mata Tuan Yanto sudah mati sepenuhnya. Mau menusuk dengan tepat itu sangat sulit. Kecuali mata ini bisa bergerak, baru kakek tabib bisa menentukan posisi saluran energi untuk akupunktur. Benar kan? benar. Tapi mata saya sudah kehilangan sensasi. Bagaimana mungkin bisa bergerak? Ini punya cara. Mata saya sepertinya sudah sedikit pulih sensasinya. Bapak Yanto, Anda sudah bisa melihat. Belum. Hanya indera perasa saya yang pulih. Tidak disangka apa yang tertulis di buku itu benar. Mata emas benar-benar bisa menghidupkan kembali benda mati. Hanya saja, Cindy, cara Anda menggunakan mata emas sangat menghabiskan kekuatan kultivasi. Bisakah Anda bertahan? Cindy bisa. Dokter Santo, cepat lakukan akupunktur. Baik. Ini sudah selesai, aktifkan kembali meridiannya. Kita akan segera berhasil. Baik. Mata saya sepertinya sudah bisa melihat sedikit. Tahan orang itu. Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kepala keluarga Wijaya. Tanpa persetujuan Bapak Yanto, kalian semua tidak boleh masuk. Apa yang kalian lakukan? Pasien sedang dalam perawatan. Sudah lama tidak bertemu. Kakakku tercinta. Mari ajak kakakku tercinta keluar. Para tetua klan ingin bertemu dengannya. Siapa yang berani menyentuh ayah Cindy? Bangun. Apa kalian para pria dewasa tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil? Serang. Pukul dengan kekuatan penuh. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Pukul dengan kuat. Cindy, kamu baik-baik saja? Cindy,
Kenapa aku tidak bisa bergerak? Cindy, cepat lepaskan kekuatanmu. Ayah sudah buta begitu lama dan sudah terbiasa. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Cindy harus membuat ayah bisa melihat lagi. Cindy kuat. Aku tidak boleh membiarkan Yanto melihat lagi. Kalau tidak, semua yang kulakukan akan sia-sia. Apa hal sekecil ini saja tidak bisa kalian urus? Cindy, Sangat menyentuh. Sayang sekali. Sebentar lagi akan dihancurkan olehku. Lepaskan perisai pelindung. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Paman jahat. Jangan harap kamu bisa menyakiti ayah Cindy. Kamu memilih jalan yang sulit. Kalau begitu, sekarang aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Cindy. Cindy. Semua salah ayah, sakit ya. Ayah, Cindy tidak sakit. Ayah, matamu? Cindy, tenang saja. Mataku sudah bisa melihat sedikit. Hanya saja masih sedikit tidak terbiasa. Gerakannya tadi, apakah dia sudah sembuh? Tidak. Dokter bilang mata Yanto sudah rusak total. Sama sekali tidak mungkin pulih. Si buta sialan. Akhirnya, kamu tidak lagi bersembunyi. Bagus. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja membersihkan rumah. Hentikan. Jangan ribut lagi. Tetua utama, Yanto ini, membawa anak kurang ajar ini. Bersama-sama mempermalukan saya. Anda harus membela saya. Tetua, Yanto, yang buta ini, sudah tidak cocok lagi menjadi kepala keluarga Wijaya. Menurut saya, Larry lebih cocok. Yanto, kamu luka parah dan buta. Seharusnya sudah lama mundur dari posisi kepala keluarga Wijaya. Sekarang masih membawa anak ini membuat keributan di depan umum. Memalukan keluarga Wijaya kita. Sekarang, keluarga memutuskan mencabut posisimu sebagai kepala keluarga Wijaya. Apa kamu keberatan? Tentu saja keberatan. Matamu sudah pulih. Tidak mungkin. Matamu jelas-jelas. Bagaimana bisa pulih? Mata Yanto bukankah sudah rusak parah? Tidak bisa diobati? Bagaimana bisa? Berkat Cindy dan Tabib Santo, mataku bisa pulih. Apakah para tetua klan masih ingin mengganti kepala keluarga? Ini. Yanto, kamu sekarang adalah kepala keluarga Wijaya. Seharusnya mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Anak ini menyebabkan Larry di depan semua keluarga bangsawan di Bali kehilangan muka, harus menerima hukuman keluarga Wijaya. Bagaimana jika aku menolak? Meskipun itu kepala keluarga Wijaya, tidak boleh melanggar aturan klan. Yanto, apakah kamu ingin demi anak haram dan tidak jelas asal-usulnya ini melawan seluruh keluarga? Ayah, posisi kepala keluarga sama sekali tidak boleh diberikan kepada paman jahat. Jika kalian ingin menangkap Cindy, tangkap saja. Kalian jangan pernah berani menyentuh Cindy. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada Cindy. Kalau begitu aku umumkan. Yanto telah mempermalukan keluarga Wijaya. Menurut perintah klan, jabatan dia harus dicopot. Kawat. Kepala keluarga, para tetua klan, harta pusaka keluarga Wijaya telah dicuri. Apa? Mutiara malam dari Laut Selatan itu adalah pusaka paling berharga milik keluarga Wijaya. Selama 100 tahun terakhir, menjamin kemakmuran dan kedamaian keluarga Wijaya. Sangat tak ternilai harganya, dan ada penjaga khusus. Bagaimana bisa hilang? Saya tidak tahu. Saat terakhir diperiksa, itu sudah dicuri. Sekarang bagaimana? Mutiara malam berkaitan dengan naik turunnya keluarga, tidak boleh hilang. Betul-betul, cepat cari. Apakah ada kabar tentang pencuri? Tidak ada. Semua fasilitas keamanan sudah rusak tanpa jejak sama sekali. Mutiara malam. Pusaka yang kalian maksud ini, bukan? Dasar anak haram, mau menipu dengan apa lagi kali ini? Kau bisa punya petunjuk tentang pusaka? Omong kosong apa ini? Memang benar itu. Foto mutiara malam tidak pernah bocor keluar. Bagaimana kau mendapatkannya? Kakek buyut yang mengirimkannya kepada Cindy. Kalau begitu, apakah dia tahu keberadaan mutiara malam? Itu dicuri oleh orang Jogja. Ada kabar yang mengatakan 3 hari lagi itu akan muncul di tempat lelang luar negeri. Kita tidak boleh membiarkan pusaka ini sampai ke luar negeri. Kau harus menemukannya kembali. Yanto, kau masih kepala keluarga Wijaya. Mengambil kembali pusaka adalah tanggung jawabmu. Selain itu, jika kali ini kau berhasil mendapatkan mutiara malam, hukuman gadis ini akan dibatalkan. Baik. Siapapun yang mendapatkan pusaka keluarga akan bisa mendapatkan posisi kepala keluarga. Aku harus mendapatkan mutiara cahaya malam terlebih dahulu. 3 hari lagi, semuanya akan tergantung padamu.
Jangan menghalangi jalanku. Pergi, pergi, pergi. Kamu mau apa, Yanto? Ayah, kapan kita akan mengusir mereka? Sekarang, Larry. Larry, Lawanmu adalah aku. kamu mau apa? Jampi gemuk. Apa yang kamu lakukan padaku? Cepat kembalikan aku seperti semula. Jampi berjangkut. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tuan dan Nyonya jahat, silakan keluar dari rumah kami. Sampai jumpa. Datang lagi lain kali. sayangku. Dr. Santo, Sepertinya karena mata emasnya digunakan terlalu berlebihan. Tenaganya habis. Istirahat sehari akan membuatnya pulih. semua ini karena aku. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tuan Yanto, jika dihitung hari ini seharusnya ulang tahun ke-6 Nona Muda. Aku bahkan melupakan hal ini. Cepat siapkan. Baik. Ayah, ayah, di mana ayah? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-6 putri kecilku. Suka. Terima kasih ayah. Cindy sangat menyukainya. Ayo buat permohonan. Cindy berharap bisa segera menemukan 2 harta yang tersisa. Dan juga berharap setiap ulang tahun akan dirayakan bersama ayah. Dan lagi aku berharap bisa segera menemukan ibu. Agar kita sekeluarga bisa hidup bahagia bersama. Tiup lilinnya. Ayah membuat permohonan apa? Semoga permohonan Cindy terkabul. Halo, bos. Pameran barang antik terakhir kali. Putri dan Ayah Lee yang menghancurkan rencana kita. Hadir? Terakhir kali aku dibuat jadi seperti itu. Larry, kamu harus membalaskan dendamku. Yanto, dendam terakhir kali ini pasti akan kubalaskan. Biarkan kamu menikmati sedikit sisa kemuliaan terakhir, posisi kepala keluarga cepat atau lambat akan menjadi milikku. Selamat datang para tamu terhormat untuk menghadiri lelang kami kali ini. Lelang kali ini, saya yakin tidak akan mengecewakan Anda sekalian. Sebelum lelang resmi dimulai, kami akan mengadakan sebuah kompetisi terlebih dahulu. Pemenang akan memiliki hak istimewa untuk menawar terlebih dahulu di lelang ini. Sedangkan yang kalah tidak bisa ikut lelang resmi. Ini berarti ambang batas lelang telah ditingkatkan. Seharusnya ini untuk menyaring keluarga penilai barang antik yang lebih kaya dan memiliki mata yang lebih tajam untuk menawar. Mempersempit cakupan. Lelang ini nanti pasti semuanya adalah barang berharga yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ayah, apakah mereka ingin mengesampingkan semua orang kecuali diri mereka sendiri? Cindy, punya kepercayaan diri? Tentu saja punya. Aturannya sangat sederhana. Nilai dari batu mentah akan menentukan siapa yang bisa maju. Taruhan batu? Akulah yang terkuat dalam taruhan batu di Bali. Tuhan memberkatiku. Urutan pemilihan berdasarkan nomor kartu yang ada di tangan Anda sekalian. Selanjutnya silakan nomor 1 dan nomor 2 naik ke panggung untuk memilih batu. Silakan. Pergilah. Aku pilih batu. Bagaimana kalau memilih benda yang sama? Tim yang memilih duluan, tangan Cindy ada di bawah. Jelas-jelas kamu yang pendek, tangannya juga pendek. Jelas-jelas aku yang memilih duluan. Para hadirin memang dipilih secara bersamaan. Bagaimana kalau salah satu memilih yang lain? Sudahlah. Aku tuan muda kedua Larry yang terhormat. Tidak akan mempermasalahkan hal kecil dengan anak-anak. Aku berikan padamu. Aku akan memilih yang lain. Tuan muda kedua Larry, ini sungguh berkarakter. Batu giok sebesar itu diberikan kepada lawannya. Ini sengaja aku pilih. Batu giok terjelek. Bahkan tidak ada pola ularnya. Ini hanyalah batu jelek. Aku pilih yang ini. Potong saja.
Ini adalah giok zamrud raja kualitas tertinggi. Lanjutkan memotong. Kedua sisi mengeluarkan warna hijau. Ketiga sisi mengeluarkan warna hijau. Ketiga sisi mengeluarkan warna hijau dan itu giok zamrud raja. Kualitas ini setidaknya 100 miliar rupiah. Kalau ini terus mengeluarkan warna hijau, bisa mencapai ratusan miliaran rupiah. Memanglah pria Feli. Tuan Yanto, sekarang bagaimana? Aku percaya, Cindy. Lanjutkan memotong. Hampir mencapai miliaran rupiah. Sayang sekali. Tapi kualitas dan kilau 3 potongan pertama sangat stabil. Memang giok zamrud raja kualitas tertinggi. Giliran Cindy, cepat potong milikku. Batu mentah ini sangat besar. Mungkin memang bisa memotong batu giok yang bernilai miliaran rupiah. Tadi tuan muda kedua Larry juga memilih yang ini. Mungkin dengan satu potong bisa mengeluarkan warna hijau. Sudah kuduga, ini memang hanyalah batu jelek. Tidak ada hijau sama sekali. Tuan Yanto, bagaimana ini? Ini baru potongan pertama, belum ada kepastian. Tidak ada warna hijau yang keluar sama sekali. Jangan-jangan ini cuma batu pecah? Benar-benar masih muda ya, ini pasti kalah. Tuan muda kedua Larry adalah yang terbaik dalam judi batu permata di Bali. Sekarang dia juga mengeluarkan sepotong besar zamrud kekaisaran. Anak keluarga Wijaya ini hanya mendapatkan batu kosong. Kali ini sepertinya akan tersingkir. Porselen kecil tidak memilih batu kosong. Potong dari sini. Ikuti saja katanya, potong dari sini. Batu pecah tetaplah batu pecah, bagaimanapun tidak akan mengeluarkan hijau. Ini ternyata jenis batu naga yang langka. Hanya ada sekali dalam 1000 tahun. Nilainya 10 kali lipat dari zamrud kekaisaran kualitas terbaik. Batu naga? Bagaimana mungkin? Batu naga, berapa nilainya? Saat ini nilainya 8 juta. Hanya segini saja sudah 8 juta? Jika dipotong lagi dan mengeluarkan hijau, nilainya akan berlipat ganda. Jika terus mengeluarkan hijau, nilainya tak terhingga. Sepertinya siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum bisa diketahui sekarang. Dia pasti sangat beruntung. Saya tidak percaya itu bisa terus mengeluarkan hijau. Potongan selanjutnya dari sini. Keluar hijau lagi. Kualitasnya ini 16 miliar. Di sini 32 miliar. Sudah 3 sisi mengeluarkan hijau. Jika keluar hijau lagi, harganya akan melebihi tuan muda kedua Larry. Kumohon jangan mengeluarkan hijau lagi. potongan terakhir dari sini. 94 miliar. 94 juta. Nona besar menang. Cindy sangat hebat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku kalah dari seorang anak berusia 5 tahun? Terus potong. Bagian punyaku tidak bisa dibandingkan dengan jenis gioknya. Kalau begitu kita bandingkan nilai seninya. Terus potong. Benar-benar karya yang menakjubkan. Ternyata ini adalah sebuah giok berbentuk kupu-kupu yang utuh. Bahkan bisa memancing kupu-kupu datang. Giok ini punya roh, nilainya jauh melebihi 50 miliar. Memang pantas tuan muda kedua Larry bisa memilih giok seberharga ini. Berapa nilainya sekarang? Giok spiritual ini memiliki roh. Saya hanya pernah melihatnya di buku. Nilai konservatif giok spiritual ini diperkirakan 100 miliar. Meskipun bagiannya adalah giok jenis batu naga, memangnya kenapa? Hanyalah sebuah batu tanpa kekuatan spiritual sama sekali. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan batu spiritual kupu-kupuku. Jangan melawan lagi. Menyerahlah. Tuan Yanto, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gawat. Tenang saja, Cindy tidak akan kalah. Siapa bilang aku kalah? Sebuah batu tanpa kekuatan spiritual bisa dibandingkan dengan batu spiritualku? Kamu memang kalah. Biarlah baik-baik. Naga ada naga. Di dalam giok ini ternyata ada naga. Batu ini memang langka sekali. Yang ini bahkan berbentuk naga. Naga Ki. Hari ini benar-benar membuka mata. Naga mengaum ke 9 langit. Mana bisa kupu-kupu kecil ini menandinginya? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa batu pecah seperti itu menghasilkan batu naga? Batu naga ini bernilai berapa? Nilainya tak terhingga. Bukan 100 miliar, 1000 miliar. 1000 miliar? Anak haram ini ternyata keberuntungannya bisa sebagus ini. Paman jahat, kamu kalah. Dasar berandal. Kamu tidak akan seberuntung ini lain kali. Selamat kepada Anda berdua yang telah menemukan batu spiritual dan berhasil lolos.
Perjudian batu sudah berakhir. Selamat kepada hadirin sekalian berhasil memasuki sesi lelang. Nomor kartu akan menentukan urutan prioritas lelang Anda, yaitu jika harga sama, Anda akan mendapatkan barang terlebih dahulu. Sekarang, mari kita tunjukkan barang lelang pertama. Saya menemukan harta warisan keluarga. Seperti yang Anda lihat, ini adalah mutiara malam Laut Selatan. Harga awal 100 juta rupiah. 110 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Cindy, mutiara itu. Langsung 200 miliar rupiah. Sepertinya Larry kali ini bertekad untuk mendapatkannya. 200 miliar rupiah sekali. 200 miliar rupiah 2 kali. 200 miliar rupiah 3 kali. Selamat kepada Larry yang telah berhasil mendapatkan mutiara malam. Yanto, harta warisan keluarga ditemukan oleh saya. Pusaka keluarga Wijaya. Kabarnya itu mutiara bercahaya milenium. Tidak disangka ternyata yang ini. Tapi kenapa benda itu ada di sini? Dengar-dengar pusaka keluarga Wijaya hilang. Hilang? Kalau begitu, sekarang Tuan Muda kedua Lari sudah mendapatkan pusakanya. Apakah kepala keluarga Wijaya akan diberikan kepadanya? Paman jahat, kotak ini masih kau mau atau tidak? Aku sudah menemukan pusakanya. Untuk apa lagi kotak rusak ini? Tapi kotak rusak ini memang cocok denganmu yang memungut sampah. Dasar anak tak tahu diri. Ambil saja. Yanto, sekarang Larry sudah mendapatkan pusaka keluarga. Yang mendapatkan pusaka keluarga akan menjadi kepala keluarga Wijaya. Sekarang Larry adalah kepala keluarga. Ayo, usir mereka keluar. Siapa berani? Benar-benar bodoh, mengambil mutiara bercahaya palsu, lalu mengira dirinya menang. Apa yang kau katakan? Anak tak tahu diri? Cindy, Ini palsu? Tentu saja, karena pusaka keluarga yang asli ada di sini. Di sini, Cahaya mutiara malam legendaris itu bisa menerangi seluruh istana. Inilah mutiara malam yang asli. Tidak disangka mutiara malam yang asli. Ternyata ada di dalam kotak yang tidak mencolok ini. Tuan muda kedua keluarga Wijaya ini sungguh tidak tahu menilai permata. Dengan selera Tuan Muda kedua Larry ini, dia masih berkhayal menjadi kepala keluarga Wijaya. Menurutku dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Ini kubeli dengan 200 miliar rupiah. Anak liar, kembalikan padaku. Benar, semua ini dibeli oleh Larry. Dasar anak liar tidak tahu malu. Pusaka keluarga itu jelas milik Larry. ini jelas sudah bertanya pada paman jahat. Paman jahat bilang tidak mau kotak ini. Kotaknya sekarang milik Cindy. Aku menyesal sekarang. Kembalikan padaku. Mutiara malam ini milik saya. Larry. Cindy, hati-hati. Ayah. Ayah. Tuan Yanto, Anda terluka. Saya akan mencari tabib Santo. Astaga, ada senjata rahasia. Di dalam barang lelang yang bagus begini, kenapa ada senjata rahasia? Semuanya cepat menjauh. Hati-hati jangan sampai terluka. Ayah, Anda terkena panah. Ini semua salah Cindy. Cindy, anak baik, ayah tidak apa-apa. Cepat simpan mutiara bercahaya itu. Ayah, tabib, kakek pasti bisa menyembuhkan Anda. Gawat, panah ini beracun. Saya harus segera menghilangkan racun untuk ayah. Kecepatan penyebaran racun lebih cepat daripada kecepatan Cindy menekannya. Bagaimana ini? Kecepatan penyebaran racun ini begitu cepat, bahkan Dewa Emas Agung datang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Yanto, kau mati saja. Aku akan menjadi kepala keluarga sejati, keluarga Wijaya. Omong kosong. Tabib, kakek pasti bisa menyembuhkan ayah. Apakah tabib kakek belum datang? Apakah dia yang kau cari? Ini racun liar. Dasar orang tua, jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhmu duluan. Kakek tabib, hati-hati. Kalian orang jahat, dapat lepaskan kakek tabib. Kalian siapa? Berani-beraninya di Bali berbuat onar di depan banyak keluarga terpandang ini? Aku tidak ikut lelang lagi. Aku mau pulang. Mereka orang Jogja.
Sepertinya mutiara malam hanyalah tipuan. Cindy, cepat lari Cindy, cepat lari. Cindy tidak akan pernah meninggalkan ayah. Sungguh ikatan ayah dan anak yang menyentuh hati. Sayang sekali, dia telah terkena racun liar, racun khusus dari negara Jogja kami. Dalam 10 menit dia akan mati kesakitan. Jangan, ayah jangan mati. Jika kau ingin dia hidup, berikan mutiara malam dan 5 harta nasional lainnya kepadaku. Dan kau juga harus ikut denganku. Kau bermimpi. Meskipun aku mati, aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Kau memang berjiwa baja. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau tega melihat ayahmu mati di depan matamu? Jangan, ayah jangan mati. Cindy akan ikut dengan kalian. Berikan ayah penawarnya. Cindy, jangan Cindy. Cindy, jangan Cindy. Siapa yang berani mengganggu muridku? Kakek, Energi naga ini, apakah itu master nomor 1 di dunia penilaian harta karun, penjaga denyut naga? Master Kenzo. Bagus sekali kita diselamatkan. Tidak mungkin. Anak haram ini, ternyata dia murid Master Kenzo. Kenzo, kenapa kau ada di sini? Murid, pantas saja si kecil ini bisa membongkar rencana kita. Kalian para sampah Jogja, jangan pernah berpikir untuk menyentuh rakyat Bandungku. Sehelai rambut pun. Mundur. kakek buyut, cepat periksa ayah Cindy. Dia keracunan. Aku akan segera pergi bersamamu. Ayo. Ini adalah racun liar. Orang Jogja itu benar-benar kejam. Kakek buyut, bisakah Anda menyembuhkannya? Ini adalah pil rejuvenasi yang disebut-sebut dalam legenda bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat. Cindy, benar. Itu adalah pil rejuvenasi. Belum lagi Yanto diserang oleh orang Jogja karena harta nasional Kerajaan Bandung. Lagi pula dia adalah ayahmu, Cindy. Hanya sebuah pil rejuvenasi. Dia pantas mendapatkannya. Ayah, kau akhirnya bangun. Cindy sangat takut. Aku masih harus melihat putri kecilku tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin aku mati begitu saja? Terima kasih, Ketua, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Dan juga, terima kasih karena Anda telah menyelamatkan Cindy saat itu. Dan dengan susah payah membesarkannya selama bertahun-tahun ini, aku, Yanto, mengucapkan terima kasih di sini. Tidak perlu. Cindy ini anak yang cerdas dan menggemaskan. Aku sangat menyukainya. Tidak bisa dibilang susah payah. Namun, kepala keluarga Wijaya, racun di tubuhmu, meskipun sebagian besar telah diatasi oleh pil rejuvenasi. Namun, masih ada sisa racun yang belum hilang. Jika ingin membersihkan akar racun sepenuhnya, kita harus menemukan harta nasional ketujuh, yaitu kayu spiritual 1000 tahun. Lalu menggunakan bubuk dari kayu spiritual 1000 tahun itu untuk dibuat menjadi pil. Kakek buyut, di mana harta nasional ketujuh itu? Bisakah Anda mengetahuinya? Guru, apakah hasilnya sudah ditemukan? Aku baru saja menemukan bahwa kayu spiritual 1000 tahun berhubungan dengan Ibu Cindy. Mama? Michelle, bukankah dia sudah meninggal? Berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Sepertinya harta nasional ketujuh ini, kalian harus mencarinya di alam baka. Yanto, racunmu belum bersih. Kamu tidak akan hidup lama. Kamu juga bisa bertanya padanya di alam baka. Omong kosong. Mami Cindy tidak meninggal. Dasar anak sialan. Izinkan aku memberitahumu, mamimu yang aku dorong sendiri hingga jatuh. Sekarang rumput di kuburannya mungkin sudah setinggi kamu. Kau pembunuh. Aku akan menyuruh polisi menangkapmu. Asisten Surya, kirim mereka berdua ke kantor polisi. Dan semua bukti kejahatan mereka, serahkan semuanya. Juga, sampaikan perintahku. Mulai hari ini, hapus Larry dari silsilah keluarga. Mulai sekarang dia tidak boleh lagi mengaku sebagai anggota keluarga Wijaya. Baik, bawa mereka. Aku adalah tuan muda kedua keluarga Wijaya. Siapa yang berani menyentuhku? Aku tidak mau ke kantor polisi. Lepaskan aku. Kakek buyut, bagaimana keadaan Mami Cindy sekarang? Jangan khawatir, dia masih hidup. Dan kalian akan... Benarkah? Bagus sekali. Cindy, gurumu kali ini telah memperhitungkan bahwa
kamu akan menghadapi bencana besar ini. Itulah sebabnya aku meninggalkan gunung dan datang ke sini. Sekarang semuanya baik-baik saja. Aku juga harus kembali ke gunung untuk menjaga Nadinaga. Cindy, Tuan Keluarga Wijaya, harta nasional yang hilang itu berkaitan dengan nasib negara. Nah, kalian harus segera menemukannya. Harta ketujuh, sama sekali jangan biarkan konspirasi orang Jogja berhasil. Baik. Untuk urusan selanjutnya, aku serahkan pada kalian. Lepaskan aku. Aku adalah anak kedua dari keluarga Wijaya. Lepaskan aku. Anda sudah dikeluarkan dari silsilah keluarga oleh Tuan Yanto. Mulai sekarang tidak ada lagi anak kedua dari keluarga Wijaya. Bawa mereka dan serahkan ke kantor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gawat. Ini kau. Kenapa kau menangkapku? Bekerja samalah denganku. Keluarga Wijaya akan jadi milikmu. Kau orang Jogja. Kenapa aku harus mempercayaimu? Hanya karena dia... Tidak. Michelle, kau benar-benar tidak mati. Apa kau hantu? Kau datang untuk menuntut nyawaku. Bahkan adikmu sendiri bisa salah mengenali. Sepertinya dia memang sangat mirip. Ini hanya seni penyamaran. Palsu. Larry, kerjasama ini, kau mau atau tidak? Kau ingin kami memberimu informasi tentang kebiasaan hidup Michelle untuk mengukuhkan identitasnya, lalu setelah itu melalui dia mencuri harta negara? Tuan muda Larry kedua memang benar-benar cerdas. Bagaimana menurutmu? Aku ini orang Bandung. Bagaimana bisa? Baiklah, tapi setelah berhasil, aku ingin kepala Yanto. Lewat Bapak Yanto, Larry dan Feli telah direbut orang. Hanya orang Jogja yang bisa merebut mereka dari tanganmu. Ayah, orang-orang Jogja ini sungguh jahat. Kita harus segera menemukan pusaka nasional ketujuh. Jangan sampai mereka berhasil. Cindy sangat cerdas. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Apakah ini ibunya Cindy? Di mana ibu sekarang? Ibu. Michelle. Larry, sebenarnya apa yang ingin engkau lakukan? Yanto, jika kau tidak ingin melihat wanitamu mati di tanganku, segera datang kemari, membawa mutiara malam. Halo. Ayah, mereka akan menyakiti ibu. Kita harus segera menyelamatkan ibu. Larry sudah bekerja sama dengan Jogja. Ini pasti jebakan. Cindy, apa kau yakin? Terakhir kali, kakek buyut sudah melukai parah si penjahat. Cindy, bisa mengatasi dia? Asisten Surya, segera bawa tim pengawal terbaik Wijaya Group ke villa. Baik. Mama. Mama jangan takut. Cindy dan Papa akan datang menyelamatkanmu sekarang. Jangan bergerak, satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Sejujurnya, aku harus berterima kasih pada kalian. Jika bukan karena kalian memberitahuku bahwa wanita jahat ini belum mati, aku tidak akan pernah menyelidikinya, dan tidak mungkin bisa menangkapnya. Jika kalian tidak ingin dia mati, segera serahkan mutiara malam itu. Mutiara malam ada di sini. Lepaskan orangnya, tukar dengan barangnya. Baik. Tunggu. Taruh mutiara malam di tanah. Tendang kemari. Mama. Cindy. Tanda lahir bunga plum. Kamu memang anakku. Sayang, Mami akhirnya menemukanmu. Beginikah rasanya dilindungi oleh Mama? Cindy akhirnya punya Mama. Mami, Cindy tidak apa-apa. Apakah kamu terluka? Mami tidak apa-apa. Cindy? 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 Kamu baik-baik saja? Tapi, Cindy tidak apa-apa. Mami yang melindungi Cindy. Ayo. Sayang sekali ya,
tidak berhasil membanting perempuan jahat itu. Dan anak haram itu sampai mati. Pukuli dia sampai sekarat. Setelah itu, buang di depan kantor polisi. Aku tidak percaya mereka masih bisa kabur. Baik. Lepaskan aku. Cindy akhirnya menemukan papi dan mami. Ayo kita pulang. Baik. Mami, sakit tidak? Cindy akan meniupnya untuk Mami. Mami tidak sakit, terima kasih Cindy. Anak pintar. Sejak Nyonya kembali, senyum di wajah nona muda tidak pernah hilang. Waktu dia muncul, memang agak aneh. Kita sudah mencari begitu lama tanpa ada petunjuk sama sekali. Mengapa Feli begitu mudah ditemukan? Suruh seseorang untuk menyelidikinya. Selain itu, awasi gerak-geriknya dengan ketat dan lindungi Cindy baik-baik. Baik. Cindy, Papi, cepat ke sini. Papi, Mami, dan bayi orang lain semuanya ada di satu kartu keluarga. Papi, Mami, kapan kalian akan menikah? Ini. Cindy, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Saya masih ada urusan di kantor. Mungkin akan pulang sangat larut hari ini. Cindy, saya serahkan padamu untuk dijaga. Baik. Dadah. Papi, dadah. Mami, Papi hanya terlalu malu. Jangan khawatir. Papi pasti bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dia pasti akan menikahimu. Saya percaya Cindy. Sudah larut, saya akan membuat makan malam untukmu. Asik, Cindy bisa makan masakan Mami sendiri. Cindy, saatnya makan. Wah, kelihatannya enak sekali. Baunya seperti obat bius. Kenapa Mama ingin membius Cindy? Kenapa dia tidak makan? Apa dia tahu aku menaruh obat? Cindy, kenapa kamu tidak makan? Apa kamu tidak suka masakan Mama? Tidak. Mami sudah masak begitu lama. Pasti lelah. Suapan pertama ini, Mami makan dulu. Malam ini Yanto tidak ada. Ini kesempatan terbaik untuk mencuri mutiara malam. Aku sama sekali tidak boleh dibius. Mami tidak lapar. Cindy, kamu makan dulu saja. Cindy juga tidak lapar. Mami, Cindy punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bolehkah? Pertanyaan apa? Mami, kenapa dulu Mami terpisah dari Cindy? Mami dijebak oleh Feli untuk melindungimu. Jadi begini, Cindy, maafkan Mami. Ini semua salah Mami, membuatmu menderita begitu banyak. Cindy selalu mencari Mami. Cindy melihat anak-anak di TikTok punya papa dan Mami, jadi ingin menemukan papa dan Mami sendiri. Sekarang kamu sudah punya, bukan? Tapi, papa keracunan oleh orang jahat, racunnya belum sepenuhnya hilang. Sangat mungkin bisa meninggal. Kakek Buyut pernah berkata, penawarnya adalah harta nasional ketujuh, kayu berusia ribuan tahun. Kakek Buyut juga berkata, kayu berusia ribuan tahun berkaitan dengan Mami. Mami, apa Mami tahu di mana kayu berusia ribuan tahun berada? Ini, apakah kakek Buyut salah hitung? Aku tidak tahu. Cindy, cepat makan. Makanannya sudah dingin. Baik, Cindy akan mendengarkan Mami. Mami, Cindy sudah makan semuanya. Cindy, kamu benar-benar anak Mami yang baik. Mami, Cindy ngantuk sekali. Cindy. Sudah berhasil kudapatkan. Tunggulah sampai aku mendapatkan mutiara malam. Kalian cepat datang untuk membantu.
Mami ternyata membantu orang Jogja. Aku harus menghentikannya. Tuan Yanto, Larry dan Feli telah diselamatkan oleh orang Jogja. Diselamatkan secepat itu. Sepertinya mereka benar-benar satu kelompok. Gawat, Cindy dalam bahaya. Sudah berhasil kudapatkan. Cepat kemari. Gawat. Mami, apakah kamu akan memihak musuh? Mami, apakah kamu akan meninggalkan Cindy? Cindy, apa yang sedang kamu bicarakan? Mengkhianati musuh apa? Mama hanya ada urusan dan harus pergi keluar. Mami, permata malam adalah pusaka keluarga Wijaya. Mami tidak boleh membawanya pergi. Tidak bisa. Aku harus mengambil permata malam. Mami, jangan pergi, Mami. Cindy tidak ingin Mami pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Kenapa kamu kembali? Sebenarnya kamu siapa? Lepaskan aku. Papi, Mami, jangan bertengkar. Gawat, permata malam dicuri olehnya. Permata malam itu palsu. Palsu? Papi diam-diam menukarnya, tapi Mami sudah pergi. Sini, tidak ingin Mami pergi. Cindy, dia bukan ibumu. Ini adalah topeng kulit manusia. Ibu yang bersamamu 2 hari ini bukan ibu kandungmu. Dia adalah orang Jogja yang menyamar. Tujuannya adalah menculikmu dan mutiara bercahaya malam. Lalu, di mana ibu kandung Cindy? Apakah dia dalam bahaya? Ayah pasti akan menjemput ibumu kembali. Sudah didapatkan? Memang cepat. Saya kagum. Cepat buka dan lihat. Ini benar-benar mutiara bercahaya malam. Kita berhasil. Bodoh. Mutiara bercahaya malam ini palsu. Tidak mungkin. Ini jelas-jelas saya ambil dari brankas Yanto. Bagaimana bisa palsu? Bagaimana mungkin ada yang palsu? Cari satu mutiara bercahaya malam yang palsu. Ini menyangkut nasib negara, tidak boleh ada kesalahan. Baik. Memang Yanto. Pikirannya sungguh teliti. Dia mungkin sudah mencurigaimu sejak awal. Makanya dia lebih dulu mengganti dengan mutiara bercahaya malam yang palsu. Orang seret dia keluar. Lalu sekarang bagaimana? Sepertinya kita hanya bisa memancingnya keluar. Sebarkan berita bahwa pusaka negara terakhir akan muncul di pameran ukiran kayu 7 hari lagi. Pada saat itu, kita akan memasang jaring perangkap lebih dulu, lalu menangkap mereka semua. Tapi bajingan kecil itu punya mata emas. Tenang saja. Saya punya cara untuk menghadapinya. Selain 7 pusaka negara, dia juga harus saya dapatkan. Gadis kecil itu berpikir sejenak, mengeluarkan sebatang korek api. Mami, jangan tinggalkan Cindy ya. Jangan. Cindy pintar. Ayah pasti akan membawa Mami kembali. Bapak Yanto, Ada apa? ada kabar tentang artefak nasional terakhir. Kabarnya, 7 hari lagi akan ada pameran ukiran kayu. Artefak nasional terakhir ada di sana. Baru saja mencuri mutiara bercahaya. Lalu langsung ada kabar. Hal ini pasti ada hubungannya dengan orang Jogja.
Kamu atur sekarang. 2 hari sebelumnya, pergi ke dekat pameran ukiran kayu untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Baik. Feli, kenapa dia di sini? Kamu pulang dulu. Aku akan menemani Tuan lagi. Kakak Michelle, sekarang bagaimana? Tidak kusangka Feli ternyata menjadi pengkhianat negara. Mungkin dia tahu keberadaan roh kayu 1000 tahun. Kebetulan aku juga ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Kamu pergi dan ajak dia bicara. Kalian menangkapku untuk apa? Kalian tahu siapa aku. Bersikaplah yang baik. Feli, lama tidak berjumpa. Kamu? Feli, sudah lama tidak bertemu. Kamu? Michelle, aku beritahu ya. Suamiku adalah calon kepala keluarga Wijaya. Sebaiknya kau segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan meminta suamiku membunuhmu. Kau mau apa? Katakan, mana yang lebih cepat? Dia datang menyelamatkanmu atau pisauku? Aku hanya bertanya sekali. Di mana roh kayu milenium? Ada pada orang-orang Jogja. Besok mereka akan mengadakan pameran ukiran kayu. Semua barangnya ada di pameran itu. 7 harta nasional hanya tersisa 1. Mereka tidak berpikir untuk segera mengirimnya keluar. Malah mengadakan pameran. Apa ada konspirasi? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu mereka akan memasang jebakan untuk menyingkirkan Yanto. Yanto? Bukankah kau dan Yanto punya seorang putra? Bagaimana bisa kau membantu orang-orang Jogja untuk melawan suamimu sendiri? Kau berbohong? Sepertinya dia masih belum tahu. Pria itu adalah Yanto. Dia juga tidak tahu kalau anak haram itu adalah putrinya. Benar. Yanto yang berselingkuh. Lalu membawa pulang anak haramnya. Maka dari itu aku sangat membencinya. Kau berbohong. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu keberadaan putrimu. Anak saya tidak mati. Dia di mana? Begini, lepaskan saya akan memberitahu Anda keberadaan putri Anda. Temukan orangnya dulu. Bawa dia ke mobil. Kakak Michelle, ucapan wanita ini tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Mungkin ada penipuan. Bagus kalau ada penipuan. Besok malam akan diadakan pameran ukiran kayu. Orang-orang Jogja pasti telah menyiapkan banyak jebakan. Untuk menemukan harta nasional, kita harus memecahkan situasinya secara langsung. Trik apa lagi yang ingin kau lakukan? Anda mengikat saya begini. Trik apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa Anda masih ingin bertemu putri Anda? Ayo pergi. Larry, tolong saya. Michelle. Siapa yang berani bergerak? Serahkan putri saya. Tuan, dia adalah ibu kandung dari anak haram itu. Kerja bagus, ikat dia. Peninggalan nasional ke-7 yang hilang. Kayu roh 1000 tahun ada di sini. Aku juga dengar, kalau bisa membelinya dengan harga murah, bukankah itu untung besar? Tapi biarpun tidak berjodoh dengan peninggalan nasional, beruntung bisa mengaguminya pun sudah bagus. Bagaimana ayah tahu berita ini? Itu sengaja dibocorkan oleh orang Jogja. Ini adalah jamuan berbahaya. Cindy, nanti jangan pernah pergi dari ayah ya. Mengerti? Para tamu yang terhormat, selamat datang di pameran ukiran kayu kali ini. Mari bersama-sama merasakan budaya dan pesona ukiran kayu. Untuk itu, penyelenggara telah menyiapkan dengan cermat sebuah permainan interaktif. Kenapa semuanya persis sama? Siapa yang bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu? Saya yakin Anda semua datang untuk kayu roh 1000 tahun dan peninggalan nasional kali ini tersembunyi di dalamnya. Aturan permainan kami juga sangat sederhana. Cukup pilih sesuka hati dan Anda bisa membawanya pulang secara gratis. Adapun apakah itu peninggalan nasional atau bukan, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Peninggalan nasional ada di dalamnya. Ini terlalu seru. Dan gratis untuk ikut serta, aku pasti akan mendapatkan peninggalan nasional itu. Harta karun. Semuanya palsu.
Palsu? 6 pusaka nasional sebelumnya ditemukan oleh anak ini. Dia bilang semuanya palsu. Berarti semuanya memang palsu. Memang dasar anak haram. Langsung ketahuan dalam sekali lihat. Lari. Kau memang berkomplot dengan orang Jogja. Itu karena kau mengusirku dari keluarga Wijaya, memaksaku bekerja sama dengan orang Jogja. Ini semua ulahmu. Pusaka kayu naga asli berusia 1000 tahun. Ada di sana. Menilai pusaka dari balik tirai, bagaimana bisa? Jika semua ini palsu, mungkinkah yang asli benar-benar ada di balik tirai? Penglihatan yang tajam, yang asli memang ada di sini. Yang asli ternyata memang disembunyikan di bawah ini. Anak ini terlalu hebat. Larry, sebenarnya apa maumu? Sederhana saja. Pertama, kau umumkan kepada publik bahwa aku adalah kepala keluarga Wijaya yang baru. Lalu kembalikan 6 pusaka nasional itu. Terakhir, serahkan anak ini. Mimpi saja. Menolakku? Baik. Bagaimana kalau kau lihat ini dulu? Baru ambil keputusan. Menaruh bom waktu. Mereka ingin menghancurkan harta nasional. Kayu roh 1000 tahun ini terhubung erat dengan takdir negara. Jika dihancurkan, maka takdir negara Bandung akan rusak parah. Cindy, aku tidak akan mengizinkanmu menghancurkan harta nasional. Cindy, jangan panik dulu. Dia memegang pemicu ledakan. Ini adalah bom model terbaru. Jangan bicara soal menghancurkan kayu roh. Semua orang di sini akan mati. Benar-benar gila. Aku tidak mau mati. Cepat setujui permintaannya. Orang tidak boleh seegois itu. Kita semua tidak bersalah. Tuan Yanto, lakukan saja apa yang dia katakan. Jika bom ini meledak, kau juga tidak akan selamat. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Pilihlah, bajingan kecil. 6 harta nasional sulit ditemukan kembali. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada kalian. Jika 7 harta nasional jatuh ke tangan Jogja, takdir negara Bandung hanya akan lebih berbahaya. Meskipun kau meledakkan bom dan membunuh kami semua, aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Bagus. Sepertinya tawaranku masih belum cukup. Bagaimana jika ditambah dia? Mama. Yanto, dasar bocah brengsek. Kali ini bukan palsu. Ini adalah kakakku yang baik, Michelle. Lupa memberitahumu, jika aku menekan tombol ini, bom di depan wanita ini juga akan meledak ya. Paman jahat, lepaskan ibuku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tanya sekali lagi, tukar atau tidak? Sepertinya mereka tidak ingin menyelamatkanmu. Lebih baik ledakkan saja, Larry. Jangan. Tukar. Semua permintaanmu aku setujui. Bagus sekali. Tidak perlu mati. Cepat tukar dengannya. Kalau begitu, tukar sekarang. Sekarang bawa pusaka keluarga kemari. Dan beritahu keluarga Hartono untuk mengirimkan kelima harta nasional ke pameran ukiran kayu. Persiapan masih butuh waktu. Jika kamu tidak percaya, kita bisa menukar sandera lebih dulu. Baiklah, kamu ke sini. Cindy harus memanfaatkan kesempatan untuk merebut remote control. Hampir dapat, Ibu. Jangan takut. Kamu tidak benar-benar berpikir, remote control di tanganku. Itu sungguhan kan? Sekarang selama membunuh Michelle, emosi si anak haram itu akan lepas kendali. Pada saat itu, formasi sihir di tubuhku akan aktif, menyegel murid emas. Apa maksudmu? Remote control yang asli ada di tanganku. Mati saja kau. Tidak disangka semudah ini. Setelah jimat itu memenuhi tubuh anak haram ini, mata emas akan jadi milikku. Michelle, selamat tinggal. Jangan, Mami. Jangan, Mami. Sebentar lagi, satu langkah lagi, segel ini akan jadi milikku. Matilah. Ada apa? Kenapa bomnya tidak meledak? Bagus sekali, Tuhan memberkati. Bomnya tidak berfungsi. Hampir saja mati. Cepat pergi. Cepat pergi. Jangan bergerak. Kalau bergerak, aku akan menggorok lehermu. Suruh semua anak buahmu pergi. Yanto, cepat selamatkan Cindy. Jimat ini tidak boleh selesai. Kau lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membunuh anak haram itu. Lepaskan Cindy. Kau bukan lawanku. Jangan harap, rencanaku gagal. Aku akan mati bersama anak haram ini. Cindy, kamu tidak apa-apa? Mami mana? Cindy, Mami di sini. Syukurlah.
bomnya tidak meledak, Mami tidak apa-apa. Tidak mungkin. Padahal sudah direncanakan dengan sempurna, kenapa bomnya tidak berfungsi? Syukurlah kalian demi mengambil mata emas, malah mengikatku lebih dulu. Jadi rencanamu tidak berhasil. Meskipun daya ledak bom ini tidak terlalu besar, tapi kalau dekat bisa mati juga. Satu bom diikatkan pada wanita ini, satu lagi diletakkan di dasar harta. Begitu anak itu emosinya hancur, itulah saatnya mengambil mata emas. Mau melukai orang dengan bom? Aku tidak akan membiarkanmu meledakkannya. Kamu siapa sebenarnya? Agen khusus dari Badan Identifikasi Nasional. Kamu melukai warga Bandung kami, mencuri harta nasional Bandung kami, mengganggu perbatasan. Kamu ditangkap. Mau menangkapku? Terlalu meremehkan. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian di Bandung punya pepatah kuno, tidak mau minum dengan baik-baik, akhirnya minum paksa. Karena cara lunak tidak berhasil, maka aku harus menggunakan cara keras. Jangan berontak. Kalian tidak akan bisa melepaskan diri. Anak liar, baru saja menghabiskan semua kekuatannya. Kamu tidak bisa mengaktifkan mata emas lagi, kan? Menyerahlah saja dan mati. Cindy. Cindy, kamu harus bertahan. Selamatkan ayah dan ibu. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata menjadi lebih kuat. Orang jahat, jangan lari. Cindy, jangan kejar. Kak, semua ini dipaksakan oleh orang-orang Jogja kepadaku. Jika aku tidak melakukannya, mereka akan membunuhku. Betul? Ampuni aku. Kami tidak ingin mengkhianati negara, semua itu karena orang-orang Jogja itu. Jalan yang kalian pilih sendiri harus dibayar mahal. Kemari. Kak Michelle, Bawa kedua pengkhianat ini pergi. Kembalikan 1000 tahun kayu roh ke kas negara. Baik. Wah, ini namanya si cantik menyelamatkan pahlawannya ya. Seriuslah Cindy. Ayahmu ini Racunnya kambuh, harus menggunakan 1000 tahun kayu roh sebagai obat. menggunakan harta nasional sebagai obat. Ini Mami, ini diizinkan oleh kakek buyut. Kita hanya akan menggunakan sedikit saja. Jadi, adalah suamimu. Kamu tidak mungkin membiarkannya meninggal begitu saja, kan? suamiku? Betul, kalau dia bukan suamimu, lalu bagaimana Cindy lahir? Kakak Michelle, karena ini perintah dari Master Kenzo, jalankan saja. Selamatkan kakak ipar. Kirim dulu ke keluarga Wijaya. Setelah ketujuh harta nasional lengkap, baru masukkan ke gudang bersama. baik. Obatnya sudah siap. Minumlah, sisa racunnya bisa benar-benar dibersihkan. Ini juga tidak bisa diminumkan. Cindy tahu cara ini. Pernah ada di TV, harus berciuman untuk meminumkan obat. Berciuman? Kalau begitu aku tidak mau memberi minum ganti orang. Aku menjual keahlian, bukan diri. Lagi pula, aku seorang pria. Mami, kalau Mami tidak berciuman sekarang, jadi mungkin dalam bahaya besar. Cindy tidak bisa hidup tanpa ayah. Baik. Aku yang akan memberinya minum. Aku yang memberi obat. Di ruangan ini, entah itu orang tua, lemah, sakit, atau cacat, atau seorang pria, hanya aku yang bisa memberinya. Jangan salah paham ya. Terima kasih. Ayah, apa masih ada bagian yang tidak nyaman? Awalnya selalu ada rasa sesak di dada. Sekarang semuanya sudah hilang. Ramuan spiritual kayu, berusia 1000 tahun ini, adalah bahan obat terbaik. Sekarang, racun sisa di tubuh sudah sepenuhnya bersih,
Terima kasih, Tabib Santo. Silakan. Karena racun sisa di tubuhmu sudah sepenuhnya hilang. Ramuan spiritual kayu 1000 tahun ini akan kubawa. Semua harta nasional untuk sementara akan disimpan oleh Biro Penilaian Warisan Nasional. Permata Malam Keluarga Wijaya. Cindy akan mengambilnya. Ada apa, Cindy? Mama, permata malam hanya diberikan kepada calon nyonya keluarga Wijaya. Itu adalah tanda cinta ayah. Kamu harus setuju menikah dengannya baru bisa mendapatkannya. Kenapa ada aturan seperti ini? Cindy, cepat berikan permata malam itu kepada Mama. Permata malam adalah pusaka keluarga Wijaya. Kamu adalah kepala keluarga Wijaya. Barang sepenting ini kenapa tidak bisa menjadi tanda cinta? Apa kamu tidak mau bertanggung jawab? Bukan. Begini saja. Aku belum memikirkannya. Lagi pula, aku dan kamu waktu itu hanyalah sebuah kecelakaan. Juga tidak ada dasar perasaan. Beri aku waktu. Aku akan memikirkannya lagi, baiklah. Baik. Tuan, ketujuh pusaka negara telah hilang. Rencana gagal. Atasan meminta Anda menyerang Nadinaga. Mereka bilang jika Anda gagal lagi, Anda harus bunuh diri. Kerahkan semua personel. Serang Nadinaga dengan kekuatan penuh. Baik. Michelle, Anda melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Anda telah menyelamatkan pusaka negara yang tak ternilai ini dan juga menjaga nasib Bandung. Bukan saya yang harus berterima kasih. Seharusnya dia. Anda adalah murid terakhir. Master Kenzo bukan? Bandung kita memang penuh dengan bakat-bakat muda yang luar biasa. Anda terlalu memuji. Itu semua karena gen ayah dan ibu yang bagus dan juga kakek buyut yang mengajar dengan baik. Tidak. Itu Cindy memang sangat hebat. Ini Tuan Yanto, sangat berwibawa, tampan dan gagah. Anda dan Michelle telah melewatkan banyak tahun. Sudah saatnya menikah. Berikan rumah untuk anak. Pimpinan, jangan katakan itu. Pusaka negara ini belum diatur. Padahal begitu energik dalam melakukan sesuatu, mengapa begitu mudah malu? Ayah sudah terpukau. Kenapa belum mengejarnya? Mami sangat cantik. Hati-hati nanti direbut orang lain. Baik. Gawat, sesuatu terjadi pada Nadinaga. Ada apa? Gelang ini dibuat oleh kakek buyut terhubung dengan Nadinaga. Jika menyala, itu berarti ada penyusup asing di Nadinaga. Pasti orang-orang Jogja itu. Setelah mereka gagal mencuri harta nasional, mereka mulai menyerang balik. Ada apa? Apa yang terjadi? Mami, orang-orang Jogja sedang menyerang Nadinaga. Kita harus segera kembali. Aku akan segera memeriksa jumlah orang dan segera memberikan bantuan. Hari ini adalah hari kesialan merah, merupakan saat perbatasan Nadinaga Bandung sedang melemah. Bos, ini adalah obat terlarang. Meskipun dapat secara singkat meningkatkan kekuatan, tapi setelah efek obatnya hilang, urat nadi Anda akan putus dan Anda akan menjadi tidak berguna. Tidak masalah. Hari ini aku harus memutus Nadinaga Bandung. Putuskan Nadinaga. Putuskan Nadinaga. Kenzo. Anak Jogja, jangan harap bisa menyentuh Nadinagaku sedikit pun. Kekuatan spiritualmu tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Apakah kau memakan obat rahasia buatanmu? Kau benar, Kenzo. Hari ini aku pasti akan memutus Nadinaga. Mati kau. Kakek buyut, Cindy, kenapa kamu datang? kakek buyut, Anda terluka, Anda istirahat dulu. Sisanya, serahkan pada Cindy. Hati-hati ya. Kakek buyut, jangan khawatir. Cindy akan menjaga jalur naga.
Bukankah ini anak liar yang merusak rencanaku? Ternyata dia datang sendiri kemari. Kakek buyutmu saja bukan lawanku. Apa kamu tidak takut mati? Hari ini aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Cindy, hati-hati, dia tidak dalam kondisi baik. Seharusnya dia sudah minum obat rahasia Jogja. Cindy cepat pergi. Sekelompok semut masih berani menghalangiku karena kalian ingin mati. Aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Cindy, cepat lepaskan Pita. Lepaskan segelnya. Bagaimana mungkin? Nadi Naga Bandung ternyata hidup dan menyatu dengannya. Pita itu ternyata segelnya. Jika jalur naga dan Cindy menyatu. Sekarang dia adalah... Ini adalah jalur naga Bandung yang hidup. Mata emas adalah mata naga menyerap kekuatan jalur naga. Negara kecil Jogja berani mendambakan jalur naga Bandungku. Cari mati ya. Meskipun jalur naga Bandung hidup kembali, lalu kenapa? Aku adalah yang terbaik di Jogja. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Cindy. Yanto. Yanto, jangan pejamkan matamu. Michelle, kalau aku tidak apa-apa, maukah kamu? Baik, aku mau. Kita akan membangun rumah untuk Cindy. Yanto. Mama setuju menikah dengan papa. Janji kelingking dan tidak boleh menarik janji. Kakek buyut, cepat lihat papa Cindy. Tidak apa-apa, akan sembuh setelah istirahat 1 bulan. Kalian bisa mempersiapkan pernikahan. Kalian ini bagaimana masih membicarakan hal seperti ini? Mama tadi sudah janji, tidak boleh ingkar janji. Tidak akan ingkar janji. Kepada pengantin pria, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam kesehatan maupun penyakit, apakah kamu bersedia untuk selamanya mencintai dan melindungi pengantin wanita? Ya, saya bersedia. Kepada pengantin wanita, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam kesehatan maupun penyakit, apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Upacara selesai, silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Cium, cium. Cium, 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 cium. Cindy. Cindy adalah anak paling bahagia di seluruh dunia.